Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah Metode dan Penelitian kelas RF Prodi Teknik Informatika UTERA terkait tugas akhir, draft tugas akhir bab 1 sampai dengan bab 3, di mana proposal TA saya berjudul Sistem Monitoring dan Controlling Tanaman Hidroponik berbasis IoT untuk menjaga kesuburan tanaman. Perkenalkan, nama saya Fatan Rizky Hidayah dengan NIM 14117157 dengan dosen pembimbing utama Bapak Maida Cahyo Kuntoro Eskom Mkom, dosen penguji 1 Bapak Andika Setiawan Eskom MCS selaku pengampu mata kuliah Metode dan Penelitian kelas RF, dan dosen penguji 2 Bapak Angga Wijaya SI MSI. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan kegiatan bercocok tanam dengan metode hidroponik kini semakin digemari oleh masyarakat, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Tantangan yang dihadapi pembudidaya antara lain seperti pemantauan suhu dan nilai nutrisi air yang harus tetap terjaga agar mendapat hasil yang maksimal. Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa tanaman yang tidak mendapat kandungan seperti nutrisi air, kadar pH, ataupun suhu lingkungan yang baik akan berpengaruh terhadap hasil tanaman hidroponik. Selain itu, terdapat penelitian yang telah dilakukan terkait perbaikan pada kadar pH tanaman hidroponik dengan menggunakan metode logika fuzzy sebagai pengatur kinerja alat. Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan sistem monitoring dan controlling tanaman hidroponik berbasis Internet of Things dengan metodologi fuzzy yang terhubung dengan aplikasi mobile. Selanjutnya, rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana pembudidaya dapat melakukan pengecekan suhu, warna, kadar pH, dan nutrisi air pada tanaman hidroponik tanpa harus datang secara langsung. 2. Memperbaiki pembudidaya. Bagaimana pembudidaya dapat memperbaiki kualitas air tanaman hidroponik dengan lebih mudah. Yang 3. Bagaimana pembudidaya dapat melakukan kontrol dari alat pengatur nutrisi dan pH air otomatis. Kemudian, tujuan penelitian menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah disampaikan. Yang pertama, membuat sistem yang dapat melakukan pengecekan suhu, warna, kadar pH, dan nutrisi air pada tanaman hidroponik berbasis aplikasi mobile. Yang kedua, membuat sistem yang dapat memperbaiki kualitas pH dan nutrisi air pada tanaman hidroponik secara otomatis dengan metode logika fuzzy sebagai kendali tambahan untuk otomatisasi alat. Yang ketiga, membuat sistem kontrol yang dapat mengatur nilai dari pH dan nutrisi air agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembudidaya. 4. Menguji kinerja dari sistem. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama terkait perancangan sistem nutrisi otomatis pada tanaman hidroponik dengan mikrokontroler Node MCU berbasis IoT yang ditulis oleh Rifai Masyudi, Muhammad Aji Ma'ruf, Trian Wahyu Santoso tahun 2018. Hasil yang didapat dari jurnal ini ialah, atau penelitian ini ialah, telah berhasil menerapkan sistem kontrol otomatis secara normal, dapat memantau informasi secara mobile, sensor yang ada bekerja dengan cukup baik. Yang kedua, sistem deteksi dan monitoring kondisi kepekatan larutan nutrisi dan suhu dalam proses cocok tanam hidroponik yang ditulis oleh Abdullah tahun 2019. Dengan hasil, sistem mampu dan efektif dalam melakukan kinerja sesuai yang diharapkan. Proses dari tiap sensor menunjukkan hasil yang baik. Hal ini mencapai target yang dihadapkan oleh peneliti. Yang ketiga, monitoring of hydroponic system using IoT technology. Penulis Nifes Patil, Subang Patil, Animasi Utkar, A.R. Suryawansi, tahun 2020. Hasil, sensor yang ada bekerja dengan baik, sehingga hasil monitoring akan dikirimkan untuk ditampilkan pada aplikasi mobile sebagai informasi bagi pengguna. Kemudian yang keempat, sistem pengendali pH air dan pemantauan lingkungan tanaman hidroponik menggunakan fuzzy logic controller berbasis IoT. Tulis oleh Rai Bintara Alam Aris Nasuha 2020. Hasilnya, pengujian alat menunjukkan sensor dan aktuator dapat berfungsi dengan normal. Sistem kendali dengan metode fuzzy yang ada pada sensor pH meter berjalan dengan cukup baik. Aplikasi Blink dapat berfungsi normal. Yang kelima, Automated Hydroponic Nutrition Plan System using Arduino Uno microcontroller based on Android. Tulis oleh Pesio Hombing, Nakarina, JT Tarigan, MI Sharif tahun 2020. Hasilnya, sistem aliran air nutrisi dengan memanfaatkan sensor ultrasonik berhasil dilakukan.
Perpindahan cairan nutrisi telah berjalan secara otomatis untuk diberikan pada tabung tanaman hidroponik. Kemudian pada flowchart sistem ini terdapat 4 sensor utama yang digunakan, yaitu sensor DHT11 sebagai pendeteksi suhu, sensor TCS 3200 sebagai pendeteksi warna, sensor pH meter air untuk pendeteksi pH air, dan sensor TDS meter untuk pendeteksi nilai nutrisi air atau ppm. Pada sensor DHT11 dan TCS 3200, setelah mendapat nilai dari hasil pembacaan sensor, maka data akan diolah dan akan langsung dikirimkan pada basis data. Sedangkan untuk sensor pH dan TDS meter, air akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, seperti jika nilai pH meter air berada di antara nilai X dan Y, maka akan terus membaca sensor. Dan jika nilai pH meter air berada kurang dari X ataupun lebih dari Y, maka sistem akan melakukan suatu aksi atas kondisi yang ada tersebut. Begitu pula pada sensor TDS meter, ketika nilai ppm air berada di antara nilai A dan B, maka akan terus membaca sensor. Tapi ketika nilai ppm kurang dari A ataupun lebih dari B, maka sistem akan melakukan aksi dengan tambahan metode fuzzy sebagai kendali tambahan atas aktuator yang akan berjalan dari kondisi yang terpenuhi tersebut. Kemudian data tentu pula akan dikirim ke basis data. Lalu ada skematik diagram. Pada skematik diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan setiap komponen yang terdapat pada sistem. Terdapat 12 komponen perangkat keras dan 2 komponen perangkat lunak pada diagram ini. Terdapat adapter power supply yang terhubung dengan pompa air DC 12 volt dan modul step down. Modul step down terhubung dengan mode relay yang terhubung pula ke microcontroller. Relay terhubung dengan katup solenoid dan pompa air mini, di mana relay berfungsi sebagai pemutus ataupun penghubung arus listrik untuk aktuator dapat berfungsi. Kemudian, ada pula sensor yang telah disebutkan sebelumnya seperti DHT11, TCS 3200, pH meter air, TDS meter air, yang terhubung pula ke microcontroller. Lalu ada Node MCU SP8266 yang menjadi jembatan penghubung antara Firebase dengan microcontroller dan aplikasi mobile yang terhubung ke Firebase database. Kemudian ada use case. Di sini use case diagram rancangan sistem. Use case sendiri merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem, di mana aktornya adalah pembudidaya tanaman dan sistem yang ada ialah aplikasi mobile yang dapat melakukan monitoring suhu lingkungan, pH air, nutrisi air, dan warna tanaman, lalu melakukan kontrol alat pengaturan pH minimal dan maksimal air, dan melakukan kontrol alat pengaturan ppm air minimal dan ppm air maksimal. Tampilan aplikasi mobile yang akan dibuat yaitu seperti yang tertampil, tampilan halaman menu utama, tampilan halaman tanaman hidroponik, tampilan halaman pengaturan pH air, dan tampilan halaman pengaturan ppm air. Kemudian penerapan logika fuzzy. Pada penggunaan metode logika fuzzy kali ini terdapat 4 langkah yang akan dilakukan, yaitu tahap fuzifikasi yang pertama, kemudian tahap pembentukan aturan, tahap inferensi, dan tahap difuzifikasi. Pertama input atau masukan, lalu ada tahap fuzifikasi di mana proses mengubah input yang bernilai tegas menjadi sebuah nilai variabel linguistik yang menggambarkan fungsi himpunan keanggotaan. Setelah itu, pembentukan aturan fuzzy, yaitu proses untuk merumuskan aturan yang akan digunakan untuk sistem yang berasal dari variabel yang telah dilakukan fuzifikasi sebelumnya. Kemudian ada inferensi, yaitu proses penentuan output yang akan dihasilkan dari tiap aturan yang telah dibuat pada tahap aturan fuzzy sebelumnya. Lalu defuzifikasi. Pada tahap ini, proses perubahan nilai output yang telah dihasilkan oleh tahap inferensi tadi akan dikembalikan menjadi bentuk tegas kembali untuk dapat dilakukan perhitungan dengan metode rata-rata. Kemudian output yang dihasilkan atau hasil yang diharapkan. Kemudian ada evaluasi sistem secara keseluruhan. Yang pertama dari perangkat keras, memiliki parameter melakukan pengembalian hasil nilai dari sensor, pengambilan hasil nilai dari sensor suhu, warna, kadar pH, dan nilai nutrisi untuk diterima oleh Arduino Mega 2560 dan dikirim ke Firebase database.
Yang kedua, aktor katup solenoid akan terbuka untuk memberikan cairan pH down ataupun cairan pH up untuk menstabilkan pH air. Tiga, aktor katup solenoid akan terbuka untuk memberikan cairan AB mix untuk meningkatkan nilai nutrisi air, dan pompa air mini akan aktif untuk memberikan tambahan air normal untuk mengurangi kelebihan nutrisi air. Kemudian ada perangkat lunak di sini menggunakan metode black box dalam evaluasinya, yaitu pengujian perangkat lunak. Black box sendiri yaitu pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional. Dipilih karenanya memperlihatkan hasil akhir keluaran apakah sesuai atau belum. Pertama, monitoring alat yang dilakukan oleh pengguna. Sekali menekan tombol monitoring tanaman pada aplikasi mobile. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan data dari nilai suhu, pH air, warna, dan nutrisi air. Kemudian, fitur pengaturan pH air yang digunakan oleh pengguna. Skenario-nya menekan tombol pengaturan pH air pada tampilan aplikasi mobile. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan form yang meminta masukan dari pengguna terkait batas minimal dan maksimal nilai pH air yang diharapkan. Kemudian fitur yang ketiga yaitu pengaturan ppm air yang diatur oleh pengguna. Skenario-nya menekan tombol pengaturan ppm air pada aplikasi mobile. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan form yang meminta masukan dari pengguna terkait batas minimal dan maksimal nilai ppm air. Terima kasih, mungkin itu saja ya dari saya. Ini daftar pustaka yang saya kutip. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap dan keterlambatan kata. Apabila ada yang menyinggung, saya mohon maaf kepada Allah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.